acara pidana kita. Keterangan anak itu bukan keterangan saksi. Keterangan anak itu manakala persesuaian itu anak itu kan tidak disumpah, bisa sebagai tambahan, tapi itu bukanlah alat bukti. Keterangan anak itu bukan alat bukti. Karena apa? Anak tidak sah, tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah. Saksi harus disumpah, gitu ya. Baca aja di KUHP ada. Kasus yang menimpa pada guru honorer Ibu Supriani yang ada di Konawe Selatan kemarin sudah memasuki sidang yang kelima. Kemudian sidang yang kelima tersebut menghadirkan saksi ahli, diantaranya yaitu Pak Susno Duaji yang mempunyai pengalaman di kepolisian dalam masalah pendidikan dan sebagainya. Tentunya Pak Susno Duaji ini ya sangat dibutuhkan ya pendapat-pendapatnya tentang kasus yang terjadi kepada guru honorer yang ada di Konawe Selatan yaitu Ibu Supriani. Namun seperti apa sih komentar dari Pak Susno Duaji? Kita melihat komentar reviewnya aja ya guys ya. Karena Anda menjadi ahli di sidang kelima hari ini, saya ingin tahu Pak Susno, tentu ini sudah memasuki sidang kelima, bagaimana review Pak Susno terhadap kasus ini? Ya, pertama ya saya meninjau dari segi penyelidikan dan penyidikan, karena pintu daripada perkara ini berawal dari penyelidikan dan penyidikan. Ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Mereka seolah langsung saja memotong jalur ke penyidikan. Tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi. Contohnya apa? Dia telah melakukan penyitaan sapu, memanggil, meriksa, padahal laporan polisi belum ada. Kan ini bukan tertangkap tangan, kecuali kalau tertangkap tangan bisa ke situ. Oke, dari awalnya. Kemudian saya menyoroti, semestinya kasus ini tidak sampai ke ke pengadilan. Mengapa? Karena dari filter penyidikan perkara ini tidak ada buktinya. Mari kita lihat. Saksi dewasa hanya berapa orang? Saksi dewasa bukanlah saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan langsung, tapi saksi yang dapat cerita katanya. Kemudian ada saksi anak. Saksi anak menurut hukum acara kita kan bukanlah saksi, tapi keterangan dia bisa dipakai untuk memperkuat saksi dewasa yang disumpah. Berarti saksi sudah sangat-sangat lemah. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli hanya berdasarkan pisem. Nah, pisemnya sangat lemah. Dipukulnya dengan gagang sapu hijau, bulat, tapi kok lukanya luka benda tajam. Ya, goresan itu nggak masuk akal juga ya. Kemudian yang ketiga, surat ya, yang dibuat surat itu mungkin pisem atau apa, saya nggak tahu. Nah, lemah juga. Yang keempat, keterangan tersangka yang sekarang menjadi keterangan terdakwa. Tersangka atau terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Nah, itu dari nilai kualitas. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji tentang review dalam persidangan tersebut, kemudian review pandangan Pak Susno Duaji tentang apa yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan kepada Ibu Supriani, beliau menyampaikan ada beberapa yang mungkin dianggap itu janggal ya, kemudian sangat lemah sekali untuk menjadikan persaksian. Di antaranya ada saksi dewasa sama saksi anak, yang mana itu yang melihat langsung adalah saksi anak. Kemudian yang saksi dewasa ini tidak melihat langsung, akan tetapi cuman mendengar cerita aja. Otomatis kalau lihat dari peraturan hukumnya, saksi anak ini telah gugur kan gitu, kecuali saksi anak ini hanya untuk penguat aja, boleh-boleh saja. Nah, jadi permasalahan saksi dewasa ini tidak melihat kejadiannya langsung, cuman kabarnya cuman mendengar saja. Kemudian Pak Susno Duaji juga menyoroti tentang adanya alat bukti ya, alat bukti yang tidak berkesesuaian, yaitu alat buktinya gagang sapu yang telah disita itu, yang didakwakan sebagai alat yang untuk memukul, yang mana gagang sapu itu adalah kayu, kemudian bentuknya bundar, akan tetapi hasil lukanya itu
itu adalah menurut Pak Susnto Aji itu adalah karena benda tajam guys ya. Jadi dari situ aja sudah tidak masuk akal untuk Pak Susnto Aji. Kemudian Pak Susnto Aji juga menyoroti tentang adanya alat bukti ya, alat bukti yang tidak berkesesuaian, yaitu alat buktinya sapu gagang sapu yang telah disita itu yang didakwakan sebagai alat yang untuk memukul, yang mana gagang sapu itu adalah kayu, kemudian bentuknya bundar, akan tetapi hasil lukanya itu adalah menurut Pak Susnto Aji itu adalah karena benda tajam guys ya. Jadi dari situ aja sudah tidak masuk akal untuk Pak Susnto Aji. Dan pada intinya yaitu kasus yang terjadi di Konawe Selatan ini yang menimpa guru honor ini itu semuanya sangat lemah guys ya, sangat lemah dari bukti-bukti yang telah dipaparkan, yang telah ada itu semuanya tidaklah kuat, semuanya itu ya lemah. Maka dari itu ya nggak pantas kalau Ibu Supriyani itu sampai dipenjarakan dengan bukti-bukti yang tidak kuat. Gimana guys menurut kalian guys? Komentar aja yang bijak ya. Ini keterangan dari Pak Susnto Aji semoga memberikan harapan baru untuk Ibu Supriyani untuk terbebas dari kasus ini. Save guru honorer. Tanpa adanya guru tidak akan pernah menjadi guru.